Baru saja tanah itu diratakan. Beberapa menit yang lalu, banyak orang berdiri di sekeliling liang lahat itu. Tangisan terdengar pelan. Doa-doa dipanjatkan dengan suara bergetar. Namun sekarang, satu persatu mereka mulai pergi. Langkah kaki menjauh dari makam. Suara mereka semakin samar. Hingga akhirnya, semuanya benar-benar sunyi. Di bawah tanah yang masih basah itu, seseorang kini berbaring sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada dunia yang dulu ia kenal. Gelap, sempit, dan hening. Dan tepat di malam pertama itulah, sesuatu mulai terjadi. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dibayangkan oleh manusia selama ia masih hidup di dunia. Seringkali kita menjalani hidup seolah kematian masih sangat jauh dari kita. Hari-hari berlalu begitu cepat. Kita sibuk mengejar pekerjaan, sibuk memikirkan dunia, sibuk merencanakan masa depan. Kadang kita berkata dalam hati, nanti saja aku berubah, nanti saja aku memperbaiki diri. Seolah waktu masih sangat panjang. Padahal, kenyataannya tidak pernah ada yang benar-benar tahu kapan waktunya akan selesai. Kematian tidak memberi tanda, tidak memberi jadwal. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada satupun yang bisa menemani kita ke dalam liang kubur. Bukan keluarga, bukan sahabat, bukan harta yang selama ini kita kumpulkan. Yang ikut bersama kita hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup. Setelah tubuh itu dimasukkan ke dalam liang lahat, orang-orang yang mengelilinginya mulai berdiri perlahan. Beberapa masih menundukkan kepala, beberapa mengusap air mata yang belum benar-benar kering. Suasana pemakaman terasa berat, namun semuanya tahu saat itu akan tiba. Seorang demi seorang mulai mengambil sekop. Tanah yang lembab dan masih basah perlahan dijatuhkan ke dalam liang kubur. Suara tanah yang jatuh terdengar pelan, namun terasa begitu dalam di hati orang-orang yang mendengarnya. Setiap sekop tanah seperti menjadi tanda bahwa sebuah kehidupan di dunia benar-benar telah selesai. Tak lama kemudian, liang itu mulai tertutup. Tanah yang tadi terbuka kini menjadi gundukan kecil yang masih baru. Bunga-bunga mulai ditaburkan di atasnya. Beberapa orang masih berdiri di sana. Ada yang berdoa dalam diam. Ada yang menatap makam itu dengan pandangan kosong. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, satu persatu mulai melangkah pergi. Langkah kaki terdengar menjauh dari tanah pemakaman. Suara percakapan semakin pelan. Tangisan yang tadi terdengar kini hampir tidak ada lagi. Hingga akhirnya, suasana menjadi sangat sunyi. Makam yang baru saja dikelilingi banyak orang, kini kembali menjadi tempat yang sepi. Hanya ada deretan nisan yang berdiri diam, pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin, dan langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Namun di bawah tanah itu, seseorang baru saja memulai perjalanan yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang pernah ia kenal. Di dalam kubur yang sempit itu, tubuhnya terbaring dalam kain kafan putih. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi cahaya matahari, tidak ada lagi dunia yang dulu terasa begitu sibuk. Yang ada hanyalah kesunyian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesunyian yang begitu dalam, hingga setiap detik terasa berbeda. Dan di saat itulah, kehidupan alam kubur mulai memperlihatkan kenyataannya. Sebuah kehidupan yang tidak lagi diukur dengan waktu dunia. Sebuah kehidupan yang akan menjadi tempat pertama manusia menunggu sebelum hari kebangkitan tiba. Malam di pemakaman itu semakin larut. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan yang berdiri diam di antara deretan nisan. Langit perlahan berubah menjadi gelap sepenuhnya, dan bumi seakan kembali pada kesunyian yang sangat dalam. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi langkah kaki yang datang atau pergi. Namun di dalam tanah, kehidupan yang berbeda sedang dimulai.
Di dalam liang kubur yang sempit itu, tubuh seorang manusia terbaring dalam balutan kain kafan putih. Ia tidak lagi melihat dunia yang dulu begitu ramai. Tidak ada rumah, tidak ada jalanan kota, tidak ada suara kehidupan yang dulu mengisi hari-harinya. Yang ada hanyalah ruang sempit, gelap, dan sunyi. Tetapi kesunyian itu tidak berlangsung selamanya. Menurut banyak riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, pada saat tertentu setelah manusia dimakamkan, datanglah dua makhluk yang tidak pernah gagal menjalankan tugasnya. Dua malaikat yang ditugaskan untuk mendatangi setiap manusia yang telah dikuburkan. Mereka dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Kedatangan mereka bukan untuk menakut-nakuti tanpa alasan, bukan pula sekadar untuk memperlihatkan kekuasaan. Mereka datang membawa sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, namun menentukan banyak hal bagi perjalanan manusia setelah kematian. Pertanyaan itu bukan tentang seberapa kaya seseorang ketika hidup, bukan tentang jabatan yang pernah dimiliki, bukan pula tentang seberapa terkenal seseorang di dunia. Yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, tentang siapa Tuhan yang disembahnya, tentang agama yang ia jalani, dan tentang nabi yang ia ikuti selama hidup di dunia. Di dunia, pertanyaan itu mungkin terasa sangat mudah. Banyak orang bisa menjawabnya dengan cepat. Namun di alam kubur, jawaban itu tidak keluar hanya dari hafalan. Jawaban itu datang dari sesuatu yang lebih dalam. Dari iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Dari amal yang selama ini dijalani dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi keimanan, jawaban itu dapat mengalir dengan tenang. Namun bagi mereka yang selama hidupnya lalai, malam itu bisa menjadi malam yang sangat berat. Malam ketika manusia mulai benar-benar menyadari bahwa kehidupan dunia yang singkat telah berakhir. Dan kini, ia sedang berdiri di hadapan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Di dunia, manusia seringkali hidup dengan banyak lapisan. Apa yang terlihat di luar tidak selalu sama dengan apa yang tersembunyi di dalam hati. Seseorang bisa terlihat baik di depan banyak orang, bisa tersenyum, bisa berbicara dengan lembut, bahkan bisa terlihat sangat religius. Namun di balik semua itu, hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati manusia. Di dunia, kita masih bisa menyembunyikan niat. Kita bisa berbuat sesuatu agar dipuji. Kita bisa terlihat dermawan di depan orang lain. Kita bisa menampilkan kebaikan tanpa benar-benar menghadirkannya dalam hati. Tetapi ketika manusia memasuki alam kubur, semua lapisan itu perlahan menghilang. Di tempat yang sunyi dan gelap itu, tidak ada lagi manusia lain yang bisa melihat atau menilai. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah dilakukan selama hidup. Sholat yang pernah dijaga, doa yang pernah dipanjatkan di malam hari, sedekah yang pernah diberikan tanpa diketahui siapapun. Semua kebaikan itu tidak benar-benar hilang. Dalam banyak kisah dan riwayat yang diceritakan para ulama, amal soleh sering digambarkan seperti sahabat yang setia. Sahabat yang datang menemani manusia ketika tidak ada lagi siapapun yang tersisa. Bagi orang yang hidup dengan keimanan, kuburnya bisa terasa berbeda. Gelapnya tanah tidak lagi terasa menakutkan. Kesempitan kubur bisa berubah menjadi lapang, seolah ada cahaya lembut yang menerangi tempat itu. Namun bagi mereka yang selama hidupnya jauh dari Allah, malam di alam kubur bisa terasa sangat berat. Gelap terasa lebih gelap, sempit terasa semakin menekan. Dan di saat itulah, manusia mulai benar-benar merasakan akibat dari kehidupan yang pernah ia jalani. Bukan karena Allah ingin menyiksa manusia tanpa alasan, tetapi karena setiap kehidupan memiliki konsekuensinya. Dan setiap amal, sekecil apapun, pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya. Di alam kubur, manusia mulai memahami satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia, dan tidak ada satupun dosa yang benar-benar hilang tanpa taubat. Ada satu perasaan yang sering muncul dalam banyak kisah tentang alam kubur. Sebuah perasaan yang sangat dalam dan seringkali datang terlambat. Perasaan itu adalah penyesalan. Ketika manusia masih hidup di dunia, waktu terasa begitu panjang. Hari demi hari datang silih berganti.
seolah kehidupan akan terus berjalan tanpa akhir. Ada banyak kesempatan untuk berubah, banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun seringkali manusia berkata dalam hatinya, nanti saja aku mulai lebih rajin beribadah. Nanti saja aku akan lebih banyak bersedekah. Nanti saja aku akan memperbaiki hidupku. Seolah-olah waktu selalu tersedia. Seolah-olah kesempatan tidak akan pernah habis. Padahal kenyataannya, waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang kita sadari. Dan ketika manusia telah berada di alam kubur, banyak hal yang dulu terlihat kecil tiba-tiba terasa sangat berarti. Sholat yang dulu sering ditunda, kini terasa begitu berharga. Kesempatan untuk berbuat baik yang dulu terasa biasa saja, kini terasa seperti sesuatu yang sangat besar. Manusia mulai mengingat kehidupannya di dunia. Ia mengingat hari-hari yang dulu ia habiskan. Ia mengingat pilihan-pilihan yang pernah ia buat. Dan di saat itulah, penyesalan mulai muncul perlahan. Andai saja waktu bisa diputar kembali. Andai saja ia bisa kembali ke dunia, meskipun hanya sebentar. Mungkin ia akan menggunakan waktunya dengan cara yang berbeda. Mungkin ia akan lebih sering mengingat Allah, lebih sering berbuat baik kepada sesama. Namun di alam kubur, satu kenyataan menjadi sangat jelas. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Tidak ada cara untuk mengulang kehidupan yang telah berlalu. Dunia yang dulu terasa begitu dekat, kini sudah benar-benar tertutup. Yang tersisa hanyalah hasil dari kehidupan yang pernah dijalani. Dan disitulah, manusia mulai memahami satu hal yang sangat penting. Bahwa setiap detik yang dulu ia miliki di dunia, sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali. Banyak orang mengira bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Seolah ketika seseorang telah dimakamkan, ketika tanah telah menutup tubuhnya, ketika orang-orang yang mengantar telah pulang, maka semua cerita pun selesai. Namun kenyataannya tidak demikian. Kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah sebuah pintu. Sebuah pintu yang membawa manusia menuju perjalanan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Di alam kubur, waktu tidak lagi berjalan seperti yang kita kenal di dunia. Hari tidak dihitung dengan matahari yang terbit dan tenggelam. Malam tidak diukur dengan gelapnya langit. Manusia berada dalam sebuah penantian. Penantian yang mungkin terasa singkat bagi sebagian orang, namun terasa sangat panjang bagi yang lain. Penantian menuju hari ketika seluruh manusia akan dibangkitkan kembali. Hari ketika bumi akan mengeluarkan semua yang pernah dikandungnya. Hari ketika tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Semua yang pernah dilakukan manusia selama hidupnya akan diperlihatkan dengan jelas. Di hari itu, kekayaan yang dulu dibanggakan tidak lagi berarti. Jabatan yang dulu diperebutkan tidak lagi memiliki nilai. Popularitas yang dulu dikejar tidak lagi bisa menyelamatkan siapapun. Yang tersisa hanyalah amal. Amal yang mungkin dulu terlihat kecil, namun dilakukan dengan hati yang tulus. Sebuah doa yang pernah dipanjatkan dalam kesunyian malam. Sebuah sedekah kecil yang diberikan tanpa diketahui siapapun. Sebuah kebaikan sederhana yang dilakukan dengan niat yang bersih. Hal-hal yang dulu terlihat biasa, di hadapan Allah bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan di alam kubur itulah, manusia mulai benar-benar memahami satu hal yang sering ia lupakan ketika hidup di dunia. Bahwa kehidupan yang sebenarnya bukanlah yang kita jalani sekarang. Kehidupan yang sebenarnya adalah yang akan datang setelah semuanya berakhir. Dan alam kubur adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan itu. Kisah tentang malam pertama di alam kubur bukanlah sekadar cerita yang menakutkan. Ia adalah pengingat yang lembut bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang tidak akan berlangsung selamanya. Hari-hari yang kita lalui, kesibukan yang kita jalankan, semua perlahan membawa kita menuju satu titik yang sama, kematian. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang benar-benar bisa kita bawa dari dunia ini. Bukan harta yang pernah kita kumpulkan, bukan jabatan yang pernah kita banggakan. Yang tersisa hanyalah amal. Mungkin sebuah sholat yang kita jaga dengan tulus, mungkin sedekah kecil yang pernah kita berikan diam-diam, atau doa sederhana yang kita panjatkan di malam yang sunyi. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa,
bisa jadi justru menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita nanti. Jika kisah ini membuat hati Anda sedikit lebih tenang, atau mungkin sedikit lebih sadar tentang perjalanan hidup kita, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat kecil bahwa kita semua sedang berjalan menuju tempat yang sama. Karena itu, mari gunakan waktu yang masih kita miliki hari ini sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak kebaikan, dan untuk mempersiapkan perjalanan yang suatu hari pasti akan kita jalani. Dan jika menurut Anda pengingat seperti ini penting, Anda bisa membantu lebih banyak orang untuk mengingatnya dengan menyukai video ini dan membagikannya kepada orang yang Anda sayangi. Semoga setiap pengingat kecil membawa kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.